Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nesya Fitriani dengan NIM 099. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, kelas F, Sosiologi Komunikasi. Jadi hari ini di sini aku mau membahas soal salah satu komunitas game online di Indonesia yang terkenal akan toksiknya. Komunitas game apa itu? Yap, komunitas game online Genshin Impact Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan gamers atau player game atau pecinta game di Indonesia, komunitas game Genshin Impact Indonesia menjadi salah satu komunitas game yang toksik. Nah, toksik di sini tidak selalu berupa kata-kata atau ujaran-ujaran yang kasar, namun juga terdapat perilaku-perilaku lain seperti ajang pamer atau ajang saling iri-irian karena kehokian dalam gamenya, atau meme-meme karakter yang dibuat berlebihan dan lain sebagainya. Meskipun terkenal toksik, nyatanya anggota dari komunitas game Genshin Impact di Indonesia nggak selamanya toksik, atau bahkan ada yang nggak toksik loh. Ya, banyak juga anggota komunitas game Genshin Impact Indonesia yang baik, ramah, enggak saling iri-irian, dan mencintai perdamaian dalam komunitas. Namun, kenapa ya komunitas game Genshin Impact ini menjadi salah satu komunitas yang terkenal akan ketoksikannya? Nah, hal tersebut bisa kita analisis atau bisa kita lihat dengan teori framing dalam ilmu komunikasi. Teori framing itu apa sih? Nah, teori framing ini mirip dengan teori agenda setting dalam ilmu komunikasi. Namun, teori framing ini lebih kompleks. Jadi, dalam teori framing, media tidak hanya menentukan isu yang akan diberitakan, namun juga membingkai isu tersebut menjadi suatu bahasan yang diberitakan. Pada teori ini tidak hanya memperhatikan bagaimana media memilih isu yang akan diberitakan, namun juga bagaimana media membingkai atau memframing isu tersebut. Nah, framing yang dilakukan meliputi adanya pemilihan tata bahasa atau aspek isu yang akan dibahas atau diangkat dalam media, serta point of view dari isu tersebut. Nah, kalau kita lihat kembali ke komunitas game Genshin Impact Indonesia, nah media secara tidak langsung hanya mengangkat anggota komunitas game Genshin Impact yang toksik dan tidak melihat anggota komunitas secara keseluruhan. Dapat dilihat juga isu-isu yang diangkat pada media lebih sering mengangkat kalau komunitas game Genshin Impact Indonesia toksik. Jadi, terdapat framing media yang secara tidak langsung dilakukan dan membentuk persepsi masyarakat terhadap komunitas game online Genshin Impact Indonesia menjadi salah satu komunitas game yang toksik. Oke, jadi itu bagaimana teori framing dalam isu komunitas toxic game Genshin Impact. Aku berharap kedepannya komunitas ini menjadi komunitas yang lebih baik kedepannya, dan juga aku berharap untuk anggota-anggotanya serta komunitasnya, terutama komunitas game Genshin Impact Indonesia, lebih dikenal akan prestasi-prestasinya dan bukan ketoksikannya. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.